Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 65 sampai dengan 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahati wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Qala ya qaumi laysa bi safahatu walakinni rasulun mir rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Wa ila adin, dan kepada Ad. Ad ini nama komunitas, nama kaum. Akhahum, kepada saudara mereka, Hud, Nabi Hud. Jadi Ad ini nama kaum Nabi Hud. Qala, ia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, ibadatilah Allah. Malakum, tidak ada bagi kalian min ilahin, Tuhan, ghairuhu, selain dia. Afala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa? Qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi, berkata malak, pemuka-pemuka. Alladzina kafaru, yang kafir, min qaumihi, dari kaumnya. Inna, sesungguhnya kami, lanaraka, sungguh kami melihat melihat Anda, sesungguhnya kami sungguh melihat Anda fi safahatin, ada dalam safahah. Safahah itu kurang akal. Kalau dalam bahasa gaul tuh pendek akal. Pendek akal itu disingkat dengan PA. PA itu pendek akal. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lanadhunnuka, sungguh ya mengira Anda, meyakini Anda, minal kadzibin, dari orang-orang yang berdusta. Qala, dia berkata, Nabi Hud menjawab, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi safahatun,
tidaklah ada padaku pendek akal, ya, kurang akal. Walakinni, akan tetapi aku rasulun min rabbil alamin, adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Uballighukum, aku menyampaikan kepada kalian risalati rabbi, risalah atau amanat-amanat Tuhanku. Wa ana, dan aku lakum bagi kalian nasihun, orang yang menasihati, aminun, yang terpercaya. Awa ajibtum, apakah kamu heran, anja'akum, datang kepadamu zikrun, pengajaran, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, ala rajulin, kepada seorang laki-laki di antara kalian, liunzirakum, untuk mengingatkan kalian. Wadhkuru, ingatlah oleh kalian, idz ja'alakum, ketika dia menjadikan kalian khulafa'a, khalifah-khalifah, mim ba'di qaumi Nuhin, setelah kaumnya Nabi Nuh. Wazadakum, dan Allah menambah kalian fil khalqi, dalam struktur tubuh, bastotan, bastah. Bastoh itu kelapangan, keistimewaan. Karena kaumnya Nabi Nuh ini katanya fisiknya besar-besar. Ya. Fadhkuru, maka ingatlah oleh kalian ala Allah, nikmat-nikmat Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia. Bagaimana ahli tafsir menyatakan maksud dari ayat ini? Qala Ibnu Jarir, al-qawlu bi ta'wili qawli ta'ala wa ila adin akhahum Huda, yaqulu ta'ala zikruhu wa laqad arsalna ila ad. Sungguh kami telah mengutus kepada Ad, akhahum, saudara mereka, Hudan, Nabi Hud. Walidzalika nusiba haula, Hudan, karena itu Hudan itu dinasabkan. Kalau menurut bahasanya kan kepada Ad, saudara mereka. Ini maksudnya kepada Ad kami utus, ya. Ini ada kata-kata kami utus yang disembunyikan. Li'annau ma'tufun bihi ala Nuh, karena diatofkan kepada Nuh. Qala Hud, Nabi Hud menjawab, ya qaumi, u'budullah, ibadatilah Allah, fa'afridu lahul ibadat, tunggalkanlah ibadatnya. Jadi jangan menserikatkan dia. Wala taj'alu ma'ahu ilahan akhar, ilahan gairah, jangan jadikan Tuhan lain selain dia. Fa innahu laisa lakum ilahun ghairuh, karena tidak ada Tuhan lain yang pantas diibadati kecuali dia. Afala tattaquna rabbakum fatahzarunahu, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Tuhanmu dan kalian takut? Kalau bahasa sini, kenapa sih kamu bandel, orang wedi pisan tuh. Ya, maksudnya begitu kalau bahasa kita. Bahasa sininya, oh kamu di ngomong itu ngayal gitu, nggak takut sama sekali. Wa takhafuna iqabahu, dan kalian takut kepada siksanya, bi ibadatikum ghairahu, dengan ibadat kalian kepada selain Allah. Wa huwa khaliqukum, padahal Allah yang mencipta kalian. Wa raziqukum, dan memberi rizki kalian. Duna kullama siwa, bukan selain dia. Al-qaulu fi tawil qauli ta'ala qalal mala', ya, yaqulu ta'ala zikruhu mukhbiran amma ajabahu dan bihi qaumu alladzina kafaru billah wa qalal mala'. Lalu mala kan kemarin sudah disampaikan artinya penuh, tapi diartikan dengan pemuka-pemuka, ya, karena masyarakat itu fokus, kalau ada mereka ini fokus penuh, fokusnya penuh. Kehadirannya itu diperhitungkan, suaranya didengarkan. Itu disebut pemuka-pemuka. Ya beda dengan kehadiran kita dilihat dengan sebelah mata. Kalau dia tuh sepenuh mata, sepenuh muka, maka ini disebut dengan mala. Mala ini adalah yang menyedot perhatian banyak orang, maka disebut pemuka-pemuka.
Berkata pemuka-pemuka orang kafir, yakni alladzina jahadu tauhidallah, artinya yang mengingkari tauhid pada Allah, wa angkaru risalata Hud, dan mengingkari risalahnya Nabi Hud, innala naraka fi safaha. Kami melihatmu ada dalam safahah, yaitu kurang akal, pendek akal. Kenapa mereka ini kok bisa melihat Nabi Hud dianggapnya blow on gitu ya? Kenapa gitu? Ini kan berarti berbeda level, berbeda sisi pandang, kan? Kalau dari sisi ilmu nggak bisa. Kalau kita melihat orang itu salah, kan ada standarnya. Yuk kita cocokin. Tapi kalau wahyu ini nggak bisa, karena yang menerima hanya Nabi. Kan dia nggak punya maksudnya nggak punya kacamata wahyu. Kalau kacamata min plus bisa dibeli kan. Tapi kalau kacamata dari sisi wahyu nggak bisa. Jadi ada kaitan urusan gaib ini dengan urusan lahiriah. Itu ya. Kebahagiaan seseorang itu ada kaitannya dengan sisi-sisi gaib. Sisi-sisi gaib. Contohnya kita beriman pada Allah. Kita sholat. Itu kan dilihat dari sisi duniawinya. Nggak ada produksi. Ya, kalau kita ngerjain sesuatu kan ada hasilnya tuh. Ada yang bisa dijual apa gitu. Kalau dari sisi gaib itu tidak bisa dilihat secara kasat mata. Nah, itu ada kaitannya. Contohnya kalau kita tidak taat, itu akan datang musibah. Contohnya gitu kan. Ada kaitan antara gaib dengan alam syahadah. Ini yang tidak dimengerti banyak orang. Karena nggak bisa dipelajari persoalannya. Kalau kita nggak percaya 2 kuadrat sama dengan 4 contohnya, itu bisa diakalin, ya, atau rumus-rumus apa? Ya orang percaya yuk, ya, dijajal, kan bisa. Tapi kalau berita gaib ini nggak bisa dijajal, nggak bisa di riset, nggak bisa. Ini yang membuat levelnya berbeda dari sisi pandang yang berbeda. Masyarakat melihat penyeru-penyeru kebenaran ini sebagai safahah, bodoh. Jadi istilahnya nggak bosen-bosen ngomongi wong, udah dihadapi dengan marah, kesel orang masih ya. Nah, itu dianggapnya bodoh. Menurut mereka bodoh. Nah, Nabi mengelak ya. Ini bukan sebuah kebodohan, ini adalah sebuah peringatan, tugas dari Allah. Walakinni rasulun mir rabbil alamin. Tetapi aku ini adalah rasul, arsalani. Jadi karena aku diutus. Fa'ana uballighukum risalata rabbi. Dan aku bertugas menyampaikan risalah. Wa uaddiha ilaikum kama amarani an uaddiha. Dan aku menyampaikan kepada kalian sesuai dengan perintah. Qala ya qaumi laisa bi safahah. Dia berkata, aku ini tidak safahah. Itu tadi ya. Al-qalu fi ta'wil qala uballighukum risalat rabbi wa ana lakum nasyun amin dan seterusnya. Yakni uballighukum risalat rabbi uaddi ilaika ya ayyuhal qaum wa ana lakum nasihun. Dan kedudukanku ini memberi nasihat. Memberi nilai-nilai positif. Wa ana lakum fi amri. Jadi kaumnya Nabi Hud ini ditakdirkan oleh Allah itu wazadakum bastah, mempunyai kelebihan dari manusia biasa. Dibanding dengan manusia biasa, mereka ini struktur tubuhnya, jasmaninya luar biasa, tinggi, kuat. Jadi bolehlah kita sebut dengan raksasa. Jadi ini raksasa-raksasa kaumnya Nabi Hud ini. Ya, sehingga mereka membangun rumah itu sekarang ada berapa puluh kilo dari Mekah atau dari Madinah itu. Namanya Madain. Madain itu. Ya, jadi bukit batu yang dijadikan rumah. Sekarang sudah dibuka oleh pemerintah Arab Saudi untuk menjadi tempat kunjungan. Kalau dulu nggak boleh. Jadi kalau menurut Nabi itu tempat terkutuk. Nggak boleh dikunjungi.
Jadi kalau lewat pun suruh cepet jalannya itu, tempat terkutuk. Nah sekarang ini mungkin keterkutukannya sudah ada ilmu ya gitu. Sudah paham, jadi tidak akan dijadikan berhala, maka sekarang dibuka untuk tempat wisata. Maksudnya situs Islam, supaya menjadi kenangan ini dulu pernah hidup raksasa-raksasa pemberontak yang durhaka pada Allah. Ya, segede itu pun dihancurkan. Jadi mereka punya fisik yang begitu besar, tinggi besar, tetap Allah hancurkan. Ini jadi mereka melihat mungkin sisi pelajarannya lebih banyak daripada kita anggap sebagai tempat terkutuk, ya, sehingga pamali kalau lewat di situ, tempat yang terlarang gitu, daripada dibiarkan begitu, gak ada manfaat. Mungkin mereka melihatnya begitu. Nah, lebih baik kita persilahkan lihat sendiri. Ya, kata itu namanya situs itu, Madain namanya. Sekarang sudah dibuka untuk umum. Fadkuru ja'ala itu ya. Jadi wazadaku fil khalqi bastatan aizada fi ajsamikum tulan wa azman. Artinya Allah mengistimewakan tubuh kalian itu baik tinggi maupun besar. Jadi mereka diberi takdirkan oleh Allah itu tinggi dan besar. Ini memberi pelajaran pada kita yang seperkasa itu pun ya bisa dihancurkan oleh Allah. Dihancurkannya dengan apa? Dengan angin. Angin. Nanti akan Allah kirim ya. Jadi diberi angin itu 7 hari 8 malam apa terbalik gitu. Apa 8 hari 7 malam. Ya, itu diberi angin yang sangat dingin. Terus menerus. Apa yang menjadi kesudahan mereka? Mereka semuanya tergeletak di tempat mereka. Nggak sempat lari. Jadi mereka yang sombong itu, ya ada, ya macam-macam lah tingkah polanya yang ada di kebun, ada di geletak. Nanti akan disebut ka'anau ajazu nakhwin khaliyah. Seperti batang korma yang busuk. Seperti batang korma yang keropos. Tumbang mereka. Badannya begitu gede itu tumbang. Ya, kalau melawan Allah nggak akan mampu. Washkurullah ala dzalika bi ikhlasil ibadati lahu. Jadi kalau kita diberi kesempatan hidup di zaman lalu, kita menyaksikannya, pasti kita keweden-weden gitu, bahasanya gitu. Cuma kan kita tidak menyaksikan, jadi hanya dongeng-dongeng dianggapnya. Ya, hanya menjadi legenda. Iya tah, pasti begitu. Nggak percaya. Wa hajar asan wal andat la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Yaqulu kay tuflihu fatudrikul khuluda wal baqa fid da'im bil akhirah. Jadi Anda akan beruntung karena kelak akan mingdo. Jadi di dunia senang, di akhirat juga senang. Sementara di akhirat akan kekal. Nah, itu kebahagiaannya. Wa tanjahu fi talabatikum indahu, dan Anda akan memperoleh apa yang Anda request. Keinginan kita waktu di dunia yang nggak tercapai, itu nanti akan diberi di akhirat. Itu keadilan Allah. Jadi jangan sampai dunia nggak dapat, akhirat jadi nihil. Ya, jadi kuadrat namanya. Sengsaranya kuadrat. Qala Jamakhsyari wa fi ijabatil anbiya alaihi salatu wassalam min nasbaim ila dalal wa sifaha bima ajabuhu binal kalam as-sadir anil hilm wal ighda. Ayat ini menunjukkan betapa nabi-nabi itu menghadapi ya kedurhakaan kaumnya itu dengan hilm, sikap ngalah, wal ighda, dan tutup mata terhadap kesalahan umat. Jadi inilah ya, ayat ini mengimbau para dai-dai kita semua untuk bersikap sabar, ngalah ya.
Wa tarkul muqabala bima qala lahum, dan tidak menjawab dengan kata-kata yang sama dengan mereka. Ya, tarkul muqabala bima qalu lahum. Tidak menjawab dengan kata-kata yang menyakitkan. Mereka kan kata-kata yang menyakitkan. Kamu tuh goblok, PA. Jangan dijawab. Kamu gitu. Sabar. Saya bukan orang yang pendek akal, saya bukan PA, tapi saya ini menyampaikan risalah, saya menyampaikan amanah. Dijawab dengan sabar. Kalau ma'a ilmihim bi anna khusumahum adalun nas. Padahal nabi-nabi itu tahu bahwa khusum mereka, lawan bicara mereka ini adalun nas, orang yang sesat. Jadi orang pandai menghadapi orang bodoh itu harus sabar. Itu ajaran Islam. Wa asfahahum, bahkan mereka sangat tolol. Itu apa ya, dungu. Kalau bahasa Bojonegaranya kumprung. Jadi tolol itu kumprung. Goblok banget itu. Katanya dungu. Bahlul, bahasa Abdur Rahim. Bahlul. Gobloknya goblok gitu. Itu suatu bentuk adabun hasan, adab yang baik, wa khuluqun azimun, dan akhlak yang tinggi. Nah, jadi nabi-nabi ini dilatih untuk menghadapi kaumnya dengan sabar. Ya, dengan kesabaran itu pahalanya berlipat-lipat. Nanti ada hadis yang menjelaskan tubalil ghuraba. Sungguh badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban. Islam datang dengan aneh dan akan kembali aneh. Tubalil ghuraba. Maka orang-orang yang aneh itu namanya ghuraba, orang-orang asing. Orang-orang asing. Kok ya mau nyeru kebenaran, orang nggak dapat upah, nggak dapat apa gitu. Ini dianggap aneh. Siapakah mereka? Alladzina yuslihun nas. Alladzina yuslihunan nas idza fasadu. Orang yang memperbaiki ketika dirusak. Ketika masyarakat dirusak, dia memperbaiki. Nah, pahalanya kata Rasulullah khomsin itu sama dengan 50 rojulan. Sama dengan pahala 50 orang penyeru kebenaran tuh. Lalu sahabat bertanya, khomsina rojulan minhum ya Rasulullah, apakah setara dengan 50 laki-laki di antara mereka? La, kata Rasul, bukan. Khomsina rojulan minkum, tetapi 50 sahabat. Pahala penegak kebenaran itu setara dengan 50 sahabat. Tuh, jadi bukan 50 temannya, bukan. 50 sahabat. Ya, jadi beratnya di sini. Wa hikayatullah dzalika ta'limun. Allah menceritakan riwayat ini sebagai taklim, pengajaran li ibadihi kepada hambanya kaifa yukhatibuna sufaha. Bagaimana cara bersikap kepada sufaha. Kepada orang-orang yang bodoh beneran, ya. Kita harus tetap sabar. Wa kaifa yagudduna anhum, dan bagaimana kita greget kepada mereka. Kan orang pintar kalau menghadapi orang bodoh kan greget. Makanya kebanyakan kiai-kiai itu pemarah karena dia pintar, lawannya bodoh. Greget. Nggak sabar. Banyak kan begitu. Nah, ada orang pintar sabar itu yang di top lah singkatnya. Itu idola. Tapi jarang. Makanya kebanyakan orang pintar itu wataknya sombong. Karena dia melihat orang tuh di bawah dia. Semono be ora bisa. Masih begitu. Padahal gampang menurut dia. Wa yasabbiluna adyalahum ala ma yakun minhum, dan mereka harus musabbil, menyediakan, kata di sini kalau adyal itu buntutnya. Buntutnya itu siap tidak dinaikkan. Artinya
Buntut itu apa? Atribut kepandaian, kemengertian, kecerdasan itu dihadapkan pada orang bodoh, maka kita berlaga jadi bodoh lagi. Jangan dihadapi dengan orang pinter. Jadi kalau kita bergaul dengan anak-anak, maka kita turunkan derajat kita menjadi temannya. Jadi anak-anak lain baru itu bisa digauli sama dia, bisa lama. Tapi kalau kita jadi orang dewasa, nggak bisa. Nggak nyambung. Jadi kita bahasanya jadi anak-anak lagi. Begitulah kita menghadapi orang bodoh. Qalu, lalu mereka berkata, ngelunjaknya mereka ini, ajitana, apakah engkau datang kepada kami lina'budallah, agar kami beribadat pada Allah wahdah dengan tunggal, Allah yang esa, wa nadzara ma kana ya'budu abauna, dan kami meninggalkan apa yang diibadati oleh bapak-bapak kami. Maksudmu kami bertukar Tuhan. Itu yang selama ini kami sembah kami tinggalin, terus nyembah Tuhanmu. Nah, itu kata mereka kepada Nabi Hud. Sudah begini saja. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Datangkan ancaman-ancamanmu. Kami nggak mau meninggalkan Tuhan yang sudah disembah oleh bapak-bapak kami, kami tidak mau. Kalau memang itu akan bermasalah, sudah datangkan salah. Jadi kalau memang itu akan disiksa, datangin. Saking durhakanya mereka kepada Nabi Hud ngomong begitu. Kalau memang kami bersalah, kami akan mendapat azab, turunkan aja. In kunta minas sadiqin, jika apa yang kamu katakan itu benar. Ya, kata Ibnu Jarir, berkata kaum Ad kepada Hud, kaumnya ini namanya Ad, ajitana tatawa'adna bil iqab, apa kamu datang kepada kami dengan membawa ancaman? Ngancem ya? Ngancem nih ya, gitu ya. Wa nadinu bi ta'at khalisan wa nahjara ibadatal awsan wal asnam, kamu menyuruh kami menyembah Allah dan meninggalkan berhala-berhala yang sudah diibadati oleh bapak-bapak kami. Kamu meminta kami meninggalkan tradisi, gitu kan katanya. Nanti kalau nggak mau akan datang azab, udah datengin aja. Begitu kata mereka. Wa natabara minha falasna fa'ili dzalika, maka kami tidak akan lakukan permintaanmu itu. Wala muttabi'ika, dan kami tidak akan mengikutimu ala matad'una ilaih, atas ajakan yang kau serukan pada kami. Singkat kata, kami nggak mau. Kalau memang itu akan ada akibat, datangin aja. Fa'tina bima ta'iduna minal iqab, maka datangkan kepada kami apa yang kau ancam dari iqab, siksa, ya, azab ala tarkina ikhlas tauhid lillah, karena kami tidak bertauhid pada Allah. Wa ibadatina man na'budu min dunihi min al-awsan in kunta min ahli sidqi ala ma taqulu wa ta'ud wa ta'idu, dan kami beribadat kepada selain Allah jika kamu memang benar. Kalau memang benar, ya sudah, datangkan apa-apa yang kau ancamkan tadi. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala mukhbiran, sama dengan tadi ya, nah, ayatnya. Qala Razi, ilam anahudan da qaumau ila tauhid wa tarka ibadal asnam bidalil qati'. Kata Ar-Razi, Hud menyeru kaumnya itu untuk tauhid dan meninggalkan berhala-berhala. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Nabi Hud berkata, qad waqa'a, permintaanmu dikabulkan. Kata Nabi Hud, kamu minta kan, tetap pada pendirianmu. Terus kalau memang akan berakibat hukuman, dihukum, akan dapat siksa, ya, silahkan datangkan. Itu kan permintaanmu, request-nya.
dikabulkan, kata Nabi Hud. Nah, ini aku sudah minta, Allah mengabulkan. Qad waqa'a. Nah, itu ya, kata Nabi Hud, sudah jatuh. Jadi sudah di ACC. Min rabbikum rijsun. Satu bentuk rijs. Rijs itu sama dengan najis ya. Satu tulah. Nah, sudah turun. Wa ghadab dan kemurkaan. Atujadilunani fi asma'in. Mengapa engkau masih bertengkar kepadaku tentang nama-nama yang kalian sebut, sammaitumuha wa aba'ukum, dan bapak-bapak kamu, ma nazzalallahu biha min sultan, yang tidak Allah sampaikan, tidak Allah turunkan. Jadi kenapa kalian masih bertengkar ya dengan aku tentang nama-nama yang sebenarnya itu kalian dapat dari turun-temurun. Gak ada dalilnya, gak ada yang nyuruh. Fantaziru, tunggulah. Karena Allah sudah mengabulkan permintaan kalian. Inni ma'akum minal muntazirin. Sesungguhnya aku bersama kalian termasuk orang yang menunggu. Di sini tidak dijelaskan bentuk azabnya, tapi di ayat yang lain ada. Yaitu terdapat dalam surat apa nih? 3 surat Hud juga ini. 53, 56. Oh, ayat yang sudah katanya. Ya, kata ayat di sana tuh begini. Yahudu bajina lebih bayinah. Kamu datang wahai Hud kepada kami ya, membawa berita yang enggak jelas. Ya, bibayinatin jadi. Jadi engkau datang kepada kami itu cuma omong doang, kata kaumnya. Belum terbukti. Jadi kami minta bukti. Wa ma nahnu bitariki alihatina, ini ayat ayat yang lalu surat 53 56 sudah kelewat. Wa ma nahnu bitariki alihatina, kami tidak mau meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, an qaulika, karena sekedar ucapanmu, sekedar ya menuruti ucapanmu. Kami enggak mau. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak percaya kepadamu. Inna qulu ila taraka ba'du alihatina bisu'in. Yang kami katakan adalah ya, kamu bisa begitu itu karena kesambet. Kamu ini kesambet tuh. Ngomongnya ngelantur katanya, kata kaumnya kepada Nabi Hud. Ngomong-ngomong aja bukti nggak ada. Ini usyidallah wasyadu anni bari'um mimma tusyrikun. Kata Nabi Hud, aku bersaksi kepada Allah dan saksikan pula oleh kalian bahwa aku berlepas diri dari apa yang kalian serikatkan. Jadi Nabi Hud sudah ngomong, request permintaan kalian agar bukti datang, yaitu ancaman itu datang, siksa itu datang, sudah dikabulkan. Tinggal tunggu waktu. Ya, saksikanlah, saya nggak mau ikut-ikutan. Saya pengen selamat. Saya nggak mau diazab seperti kalian. Min duni fakiduni jami'an wala tunzirun. Ini tawakkaltu ala Allah Rabbi, aku tawakal pada Allah Tuhanku, wa rabbikum, dan Tuhanmu. Ma min dabatin, tidak ada satu hewan illa huwa akhidhum binasiyatiha, kecuali Allah memegang ubun-ubunnya. Inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Nah, ini ayatnya yang menjelaskan bentuk sisaan itu terdapat dalam surat Al-Haqqah. Surat berapa? 45 ya? 46. Surat Al-Haqqah ayat 6 dan 8. 46 ya? Ya, surat 46 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Itu menjelaskan bentuk siksanya. Wa ama adun, adapun Ad, kaumnya Nabi Tsamud ini, kaumnya Nabi Hud, fa uhliku, maka mereka dihancurkan birihin, dengan angin, sorsorin, angin sorsor,
Sorsor itu katanya angin yang sangat dingin. Tiatin, ya, dingin dan kencang. Sakharaha yang meliputi mereka, yang berlangsung alaihim atas mereka, sab'alayanin selama 7 malam. Wasamaniyati ayam dan 8 hari. 7 malam 8 hari. Angin itu bertiup, dingin sekali. Husuman secara mutatabian katanya, terus menerus. Fataral qauma fiha sar'a, maka kau lihat mereka sempoyongan. Yang badannya begitu gede, ya, dilawan dengan angin. Allah kirim angin. Mereka sempoyongan ka'anau a'jazu nakhlin khawiyah, seperti batang-batang kurma yang keropos. Itu yang udah lama pada berjatuhan. Fahal taro lahum mim baqiyah, maka kamu tidak melihat ada satupun yang hidup. Jadi semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang badannya raksasa itu pada ambruk. Ambruk orang puguh lah katanya. Seperti batang pohon yang sudah lama. Nah itu. Ayat selanjutnya, fa'anjainahu, maka kami selamatkan Hud walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yang taat. Birahmatim minna, dengan rahmat dari kami, wa qata'na, mana qata' itu sebenarnya motong. Ya, kami potong. Artinya potong apa? Potong generasi. Jadi generasi dimusnahkan. Generasi raksasa dimusnahkan oleh Allah. Wa qata'na, dipotong, tidak berlanjut lagi. Dabir itu mana asalnya buntut, ekor. Kami potong ekor orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maksudnya satu generasi itu dimusnahkan. Maksudnya begitu ya. Jadi katanya ada teori sih. Kalau kejelekan itu sudah merajalela, itu sebaiknya memang dimusnahkan. Ada yang nyaranin begitu. Seperti di Indonesia ini generasi korupsi sudah mengakar, boleh kayak kanker itu, stadium 4. Sudah susah. Jadi harus dipotong. Maka kan Allah mengatakan tuh, kami akan gantikan kaum yang lain, itu maksudnya dihabisi. Sebab ini nggak sadar-sadar. Jadi rejimnya, kepala pemerintahannya, DPR-nya, DPD-nya habisi semua. Diguncang, nah, diganti dengan tunas-tunas baru. Nah iya kan, kita kena jadinya kalau begitu, ya kan? Nah, kita nggak mau ya, nggak. Kalau bisa jangan kena lah, ya Allah itu kan. Nah, tapi ya ini angel sih. Kan kita pernah reformasi, 3 agendanya, tidak ada KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Sekarang ada lagi. Tuh. Susah ini, angel ini. Apa dihabisi saja? Yaitu kebijakan Allah. Jangan kebijakan saya. Waduh, mengerikan lah pokoknya. Kalau sudah sebuah generasi ini susah, dari sini nggak bisa, sini nggak bisa, ya terpaksa dihabisi. Itu yang pernah berlaku di zaman-zaman yang lalu. Ini generasi raksasa ini, angel, habisi oleh Allah. Ya, istilahnya waqata'na, kami potong buntutnya. Dabiral ladzina kadzdzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan ayat kami. Bagi Allah mudah, karena Allah nggak punya kepentingan. Yang untung situ gitu kan, dia omongnya angel, potong. Jadi nggak berlanjut lagi. Contohnya sudah banyak, saudara. Contohnya Islam yang ada di Spanyol. Itu kan dulu sangat dominan. Ya, menguasai seluruh. Sekarang hampir nggak ada. Sama sekali nggak ada. Begitu juga Islam di Filipina. Itu dulu mayoritas. Karena Islam menurut sejarah, Islam yang masuk ke Filipina dengan Islam masuk ke Indonesia sama tuanya. Tapi nasibnya berbeda sekarang. Jadi tersisalah nama-nama Islam yang disarukan, ya.
Nama-nama di sana itu, nama-nama masih ada. Contohnya Manila itu singkatan apa itu? Saya lupa, itu nama Islam. Tapi sekarang hampir tidak berbekas. Di Spanyol, di tempat-tempat yang dulu dominan, hampir Islam itu sudah tidak berkas. Tidak ada bekasnya. Cuma ada bangunannya saja. Sampai ada teman saya yang berkunjung ke sana nangis sampai ngeliat tuh anunya, ukir-ukirannya itu. Ya, itunya apa tuh? Mozaiknya sangat indah sekali. Sekarang jadi gereja. Dia sampai meneteskan air mata. Ya Allah, kok bisa begini? Nah, itu karena apa, saudara? Orang Islam tidak menguasai politik. Jadi itu, sampai sekarang sisanya masih ada. Jangan berpolitik gitu. Sisanya itu. Nggak mau ikut pemerintahan. Itu sebabnya begitu. Ya, kita tidak mau ikut, akhirnya kita minggir hanya ke masjid saja, ke pesantren saja, sudah dikuasai. Gitu. Jadi politik itu bagian penting dalam ajaran Islam, siasah itu penting. Tidak boleh dilepas, karena kalau kita melihat sejarah, itu sejarahnya begitu akibat. Kan manhaj salaf kan begitu. Udah pokoknya dukung, meskipun punggungmu hancur digebukin. Dukung terus, nggak bisa. Indonesia nggak bisa. Indonesia itu harus protes karena demokrasi. Kalau nggak cocok harus protes. Cuma cara protesnya itu yang kita harus atur baik-baik. Kalau protes lewat parlemen nggak bisa, ya terpaksa turun ke jalan, kan begitu. Ya, sudah menjadi sunatullah. Rejim yang dulu tidak akan tumbang kalau nggak DPR MPR dikuasai. Makanya sekarang dipindah Kalimantan tuh. Biar kalau mau protes jauh, waduh ngongkos. Tiketnya mahal, nggak jadilah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, risalah itu mananya dekat dengan Rasul. Jadi isi dari amanat yang disampaikan pada Rasul itulah risalah. Jadi apa poin-poin yang menjadi suruhan Allah yang dibebankan pada Rasul itu namanya risalah. Kalau syafaat itu penggenapan. Genap kan lawan dari ganjil. Ya, angkanya ini tidak bisa membuat dia masuk surga. Kurang. Contohnya draw. Angka kebaikan dan buruknya sama. Kan nggak ada tempat abadi di antara surga dan neraka. Selamanya kan nggak ada. Ya kalau karantina ada, namanya a'raf. Al-a'raf itu namanya karantina. Ini diperuntukkan orang yang nilai baik dan jahatnya sama. Maka perlu tambahan, pemberat. Pemberat itu namanya syafaat. Sehingga dia masuk surga. Ini orang nih, ke surga gak bisa, ke neraka gak bisa, karena nilainya sama. Perlu pemberat, maka didatangkanlah. Kamu apakah menyaksikan orang yang baik atau buruk? Baik. Kamu baik. Nah, jumlah yang mengatakan baik banyak, masuklah dia ke surga. Kalau jumlah yang mengatakan tidak baik, wah buruk tuh, yang saya tahu dia orang buruk, ya orang jahat, usil segala. Waduh, berat ini. Jadi akhirnya masuk neraka. Maka itulah Islam meminta kita harus berbaik-baik kepada tetangga, kepada teman, supaya kelak dia menjadi pemberat. Jadi kita tidak boleh egois. Anda boleh sholat terus gak peduli pada orang. Nanti yang ngeberatin saudara siapa? Yang menjadi syafi', pemberat, penggenap. Kan guru kalau dihadapkan pada murid yang draw begitu kan, memang sih orangnya anaknya nakal contohnya, tapi dia berprestasi contohnya gitu kan. Ada lagi emang anaknya bodoh tapi nurut. Nah, ini kan bodoh tapi nurut gitu kan. Nakal tapi pinter kan, nih kerok nih. Untuk dinaikkan kerok nih, maka minta suara dari guru-guru.
gitu kan? Nah, inilah syafi' dalam bahasa agama itu pemberi syafaat. Ya, dikatrol jadi serut ke bawah. Tadinya di tengah tuh. Waduh, gimana itu? Nah, kita nggak pernah tahu karena yang punya angka itu Allah. Jadi nggak bisa pakai akal. Yang modal gede pasti untung gede. Nggak mesti dalam ajaran Islam. Kadang-kadang modal kecil untung gede. Contohnya kita di bulan Ramadan. Ada promosi besar-besaran Lailatul Qadar. Ya kan? Bekerja sesaat, tapi dapat ganjaran bersaat-saat. Artinya 1000 bulan. Dapat ganjaran 1000 bulan lebih. Karena Lailatul Qadri khairun. Bukan sama, tapi khairun, lebih berat, lebih baik daripada 1000 bulan. Bekerja sedikit, cuma dirahasiakan yang on time-nya kapan itu dirahasiakan. Nah, karena dirahasiakan inilah kita harus mencari. Nah, taharau Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar. Nah, kita nggak usah berkecil hati. Bagi yang bisa full, lakukan secara full. Yang nggak bisa, ya seberapa bisanya. Jangan tidak sama sekali. Ma la yudraku kulluhu, la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa dicapai semua, jangan ditinggal semua. Selama digelarnya Lailatul Qadar, tidak bisa sama sekali. Jangan kurang jurus, biayai orang yang Lailatul Qadar. Yang sedang mencari itu dibiayai. Apa senternya, apa makanannya, apa kenyamanan dia. Ya, kalau di masjid lain itu ada yang lelang. Kan buka pendaftaran. Siapa yang mau itikaf, ya kan? Dibuka pendaftaran. Sampai tanggal sekian sebelum dimulai. Nah, setelah itu dijaringlah, katakanlah 100 orang. Berarti 100 kali 10, karena 10 hari. 1000 berarti, 1000 paket. Satu paket harganya sekian. Diberitahu begitu biasanya. Nah, itu waktu lelang tuh, Pak saya 10, saya 15 itu. Dalam beberapa hari habis. Nah, ini orang-orang yang mampu, yang punya kesadaran. Karena dia mungkin nggak sempat gitu kan. Jadi jangan kurang jurus, dia biayai. Apa yang terjadi pada orang yang itikaf? Waduh, hidupnya kayak nyaman bener. Cuma pindah tempat aja. Tapi nggak seperti di Pangurawi, tidurnya ngegelepak begitu. Dia ada kamarnya. Oh, di atas ada kamarnya, ada AC-nya. Soal ngapain dia di sana itu nggak mau tahu si panitianya, nggak akan dilihat. Tidur terus, nggak mungkin. Mau tidur apa? Pokoknya kelihatan sholat aja gitu. Ya, jadi kan mereka dikit. Ada kamar-kamar di atas. Nanti udah wayahnya turun dia. Sampai pol. Nah itu, jadi banyak orang yang begitu. Jadi kita jangan kehilangan jurus. Kita lanjutkan. Itu Pak jawabannya. Babu jawazi naum lil junub biduni wudu. Bab boleh tidur untuk orang junub. Bagi yang junub boleh tidur tanpa wudu. Nah ini ya. Ada hadisnya. Satu Aswad bin Yazid amma hadatsatu Aisyah an salati Rasulillah. Qalat. Suatu saat saya bertanya kepada Aswad bin Yazid tentang apa yang diperbuat Aisyah bersama Rasulullah. Aisyah menjawab, kana yanumu awal lail. Beliau tidurnya gasik. Rasulullah tidurnya cepat. Jadi kalau tidak ada tugas, ba'da Isya beliau tidur. Wa yuhyi akhirahu, tapi di akhir malam beliau bangun. Jadi tidurnya itu supaya bangun. Kalau kita kan tidur untuk tidur. Kalau Rasulullah tidur itu untuk cadangan nanti bangun jadi semangat gitu. Suma ingkanat lau hajatun ila ali qada hajatah. Kalau beliau punya keperluan dengan istrinya, maka beliau juga akan melaksanakan hajatnya. Ya. Suma yanamu, kemudian beliau tidur. Setelah berhubungan beliau tidur.
Karena kecenderungan laki-laki begitu kan. Justru itu tips susah tidur. Kalau susah tidur, gerayangi saja istrimu, nanti cepat tidur. Si istrinya kesel sebab dia belum orgasme, suaminya udah tidur, kebiasaan. Egois. Ya, itu memang tips mudah tidur. Kalau kita susah tidur, terlalu banyak gangguan-gangguan, datangilah istri. Kalau yang nggak punya istri, itulah susah. Ya kan? Penderitaan. Suma faidakana indan nida al awal qalat, saat ada nidaul awal, ya adzan pertama itu kurang lebih 1 jam sebelum subuh, ya. Beliau bangun. Wala wallah maqalat qama fa'afadu alail ma, lalu beliau segera beranjak dan mandi. Ya, jadi beliau tuh 1 jam sebelum subuh bangun, beliau mandi. Wala wallah mak iktasala wa ana a'lau mayurid wa ana a'lau maturid. Beliau mandi, kata Aisyah, tidak, tapi aku tidak mengatakan mandi, ya. Pokoknya masuk ke kamar mandi lah, singkatnya. Kata pembawa berita, aku tahu yang dimaksud dari Aisyah itu adalah mandi junub maksudnya. Wa ilam yakun junuban tawadda'a wudu'a rajuli salat tsumma salah rak'ain. Kalau beliau tidak junub, maka beliau berwudu seperti layaknya wudu biasa, kemudian sholat 2 rakaat. Ya, maksudnya sholat ringan, ya. Sholat malam itu dimulai dengan sholat ringan. Babu istibal wudu lil junub idza arada ayyauda. Bab disukai wudu bagi orang yang junub jika hendak mengulang. Kalau mau ngulang nggak usah mandi, wudu saja. Wudu, ulangi lagi. Ya. Dari Said Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza ata ahdakum ahlahu," jika salah seorang di antaramu mendatangi ahlinya, tsumma badalahu ayyu awida, kemudian dia ingin mengulang, falyatawadda bainahuma wudu'an. Hendaklah diselingi dengan wudu. Ya, jadi kalau mau ngulang, wudu saja, nggak usah mandi. Babu naqdil wudu min luhubil ibil. Bab batalnya wudu karena makan daging onta. Jadi di dunia ini tidak ada daging yang dimakan yang membatalkan wudu selain onta. Contohnya babi lah. Meskipun daging babi itu haram, tapi kalau dimakan nggak membatalkan wudu. Haram kan? Nah, satu-satunya binatang yang jika dimakan membatalkan wudu adalah onta. Nggak tahu kenapa gitu. Katanya sih onta itu dari jin katanya. Ada yang mengatakan, lihatlah matanya katanya. Matanya itu pelorok-pelorok gitu. Nah, kalau menurut ahli biologi, onta itu mempunyai 2 kelopak. Punya 2 kelopak mata, karena dia kan terbiasa di pasir. Jadi kalau ada badai pasir, dia akan tutup 1 kelopak, tapi yang di luar dia nggak tutup, jadi dia bisa nerawang, masih bisa ngelihat gitu. Kalau kita kan langsung kelilipan, jadi onta nggak pernah kelilipan. Nah, orang yang kasat mata karena nggak meneliti, dia melihat matanya melorok gitu, katanya jin gitu kan. Ya. Jadi tapi yang nggak kaitannya kenapa itu? Satu-satunya binatang yang jika dimakan dagingnya membatalkan wudu. Dari Jabir bin Samurah, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat namanya Jabir menyampaikan, seseorang bertanya pada Rasulullah, atawadda min luhumil ghanam? Apakah saya harus berwudu kalau makan daging kambing? Waktunya habis. Nah, kita selesaikan dulu ya. Rasulullah mengatakan, in syi'ta fatawadda. Jadi ditanya, ya Rasulullah, saya wudu nggak kalau makan daging kambing? Rasulullah menjawab, kalau kamu mau. Lalu sahabat itu bertanya lagi, atawadda min lahmil ibil? Kalau daging onta gimana? Qala na'am. Ya. Nabi tidak menjawab, kalau kamu mau.
Tapi iya jawabnya. Saya wudu nggak kalau makan daging onta? Iya. Fatawadda min luhumil ibil. Maka wudulah karena makan daging onta. Lalu bertanya lagi sahabat, ausalli sulia fi marabidil ghanam, apakah kandang kambing boleh dijadikan tempat sholat? Nabi menjawab, na'am, ya, boleh. Qala asulia fi mubarakal ibil, kalau kandang onta gimana? La, jangan. Nah ini seakan-akan mencitrakan onta itu berbahaya. Ya kan? Jadi tapi urusannya urusan gaib, urusan setan atau jin itu. Padahal onta itu berbahaya karena dia bisa menggigit dan nyepak. Jadi dalam sejarah belum ada orang yang berurusan dengan kambing mati gitu. Ya diseruduk mah iya, dia kan suka nyeruduk tuh, ya kan? Tapi kalau onta dalam sejarah ada sahabat yang pernah digigit mati. Jadi jangan main-main onta, gigit. Jadi dia senjatanya dua, gigit sama nyepak. Nah itulah mungkin nasihat Rasulullah, jangan sholat di kandang onta. Ya kan? Khawatir lagi sholat digigit gimana? Tapi kalau kambing mah nggak ada sejarahnya, gigit mati. Palingnya nyeruduk. Karena dia hobi kan. Kalau ada benda diseruduk sama dia. Yang ada itu berarti Allah telah memberi makan dan memberi minum kepadanya. Cuma tekniknya bagaimana? Contohnya kalau Anda tanggung makan sasahan, salak sasahan pernah nggak makan? Pernah nggak makan salak sasahan? Saya pernah disuguhi salak sasahan. Anehnya setiap salak itu disuguhin dikasih sekaligus aquanya. Kan jarang tuh. Dimanapun salak itu diberikan pasti bareng sama aqua gitu. Apa-apa nih? Nggak taunya kalau dimakan. Saya nggak bisa bayangkan kalau saudara pas lagi puasa makan itu. Waduh inget. Selek sini. Tapi yang menurut ajaran Islam tetap harus dibuang, dilepein. Kecuali udah nyanggrek ya, memang udah tanggung. Jadi apa yang sudah di tenggorokan itu sudah bagian dari tubuh kita. Jadi tidak disarankan kita untuk ngumpulin ludah. Kan banyak orang tuh kalau lagi puasa, dikira dia ini yang di mulut ini ngebatalin. Tidak, ini kalau yang di mulut itu masih bagian tubuh kita. Tapi kalau dari luar masuk ya nggak boleh. Jadi tidak disarankan kita membuang ludah, mengusahakan untuk dibuang gitu. Tidak itu, tidak disuruh, tidak ada perintah. Sama dengan tadi, jadi kalau kagol, ya sudah apa yang bisa belum masuk dibuang. Tapi yang sudah masuk nggak masalah. Tapi itu tadi yang bagian seret-seret itu tuh. Betul pas. Ingatnya pas belum minum. Jadi memang kurma ini sangat dianjurkan karena berdasarkan penelitian juga nutrisinya lengkap. Dia ada seratnya. Jadi dalam kurma itu ada seratnya. Nah ini di anjuran dari Rasulullah itu supaya ganjil. Barang siapa yang membiasakan makan 7 biji kurma ya, maka dia akan terhindar dari gangguan jin. Gangguan mistik. Gangguan sihir katanya 7 sunnahnya gitu. Tapi menurut saya hal-hal yang sifatnya nutrisi tambahan seperti madu itu hanya akan terasa kalau rutin. Kalau nggak rutin mah nggak begitu kerasa gitu. Tapi kalau rutin kerasa. Jadi kita puasanya itu tidak begitu lapar gitu karena dia ada seratnya. Jadi maksudnya ada serat tuh begini. Tidak ada limbahnya, singkatnya gitu. Jadi begitu masuk tubuh itu semuanya terserap. Kalau nasi kan ada limbahnya, ya keluar kita buang di toilet. Kalau madu dan kurma itu tidak ada limbahnya. Katanya begitu, menurut pengamat-pengamat.
Sehingga itu dianjurkan benar. Ya, kalau kita kagol, punya makanannya tidak lengkap, nah itulah yang melengkapi adalah kurma dan madu. Nabi dari nabi ke nabi, kan agama ini pada intinya ajarannya dibagi 3, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. 2 komponen ini dari nabi ke nabi sama, yaitu akidah dan akhlak sama. Yang berbeda tuh syariatnya. Contohnya di zaman Nabi Yakub, poligami boleh dilakukan dengan kakak beradik. Jadi istri Nabi Yakub itu kakak beradik. Tapi di zaman kita di amandemen. Jadi syariatnya saja yang berbeda, akidah dan akidah dan akhlaknya sama. Gitu Pak. Jadi kalau bentuk sholat, mungkin sholatnya nggak selengkap kita. Contohnya kita perhatikan orang Yahudi itu nggak ada sujud. Dia adanya menjatuhkan kepala di dinding begini. Makanya dinding ratapan. Berdiri terus orang Yahudi mah. Itu jadi yang beda nabi dengan nabi itu syariatnya. Dan syariat di dunia itu hanya ada 2, Taurat dan Quran. Meskipun kitab suci itu ada 3, Injil, Zabur, Taurat, dan Quran. Tapi yang isinya syariat cuma 2, Taurat dan Quran. Sisanya nurut semua. Itu Pak. Ya, jadi cara persisnya seperti apa, saya belum mendapat penjelasan. Tapi intinya sama, ibadat kepada Allah, meninggalkan berhala, jangan menuhankan benda, gitu. Intinya itu. Ya, cukup ya. Jadi intinya kurang ada penjelasan. Demikianlah kajian pagi ini, semoga menambah wawasan kita semua dan Allah memberi pahala yang berlipat ganda untuk kita, menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, diberkahi, serta diberi petunjuk menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.